Shalom, perkenalkan nama saya Yonatan Sapan, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar, berasal dari unit SMA Kristen Gamaliel Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mewawancarai kepala sekolah, kemudian guru, serta pengawas sekolah sebagai bagian dari tugas LK2 mengenai eksplorasi penyebab masalah di sekolah. Begitu, ikuti terus channel ini. Selamat pagi. Ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah akan sedikit berbincang-bincang wawancara mengenai tugas LK2 terkait eksplorasi masalah yang kami hadapi di sekolah. Untuk itu, mari kita wawancara sedikit Bapak Kepala Sekolah Yohanes Supu, SEMMGR. Oke? Ya. Mari kita wawancara. Shalom, selamat pagi Pak. Shalom, selamat pagi juga Pak Yonatan. Ya, sedikit mau wawancara Pak terkait permasalahan yang sering timbul di SMA Kristen Gamaliel. Ada beberapa pertanyaan, mungkin Bapak bisa jawab ya. Nah, gini Pak, apa sih faktor atau penyebab peserta didik mengalami kesulitan belajar secara umum dan secara khususnya pada kemampuan matematika dasar? Iya, terkait dengan hal itu saya coba memperhatikan di beberapa guru, baik guru matematika maupun guru-guru pada umumnya. Matematika dasar ini sangat dipengaruhi oleh, sebetulnya ada asumsi yang keliru. Ya. Asumsi itu bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit, sehingga itu terbangun siapapun ketika ditanya tentang matematika. Nah, itu asumsi yang sebetulnya mungkin keliru. Yang kedua, guru-guru matematika, bahkan guru-guru pada umumnya juga belum semuanya mengakomodir cara-cara membelajarkan matematika yang nantinya akan menimbulkan kesan bahwa matematika itu bukan pelajaran yang sulit dan susah seperti itu ya. Jadi sehingga dua hal ini, asumsi dengan metode terbaik atau model pembelajaran yang nanti guru bisa kembangkan untuk bisa membuat matematika itu lebih menyenangkan. Ya, mungkin pengalaman saya sendiri ya, ketika di tingkat SMP, waktu saya masih SMP, saya suka sekali matematika karena Pak gurunya mengajar dengan model-model yang begitu baik dan gampang dimengerti. Tapi ketika saya di tingkatan SMA, minat itu kurang, tidak seperti lagi di SMP karena model yang dikembangkan guru juga membuat saya sebetulnya sulit matematika ini. Jadi dua hal itu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, penyebab peserta didik tidak konsentrasi selama pembelajaran berlangsung itu kenapa ya Pak? Satu, tentu manajemen kelas. Oke. Ya, guru sebagai leader di dalam kelas tentu harus punya sistem atau manajemen yang harus mengatur supaya pembelajaran itu bisa berjalan seperti yang sudah didesain di perangkat pembelajaran. Yang berikutnya adalah tentu terkait dengan itu, berarti ketika guru mengajar terkait dengan manajemen tadi harusnya memperhatikan konsentrasi anak ini belajar, karena bisa jadi dalam pembelajaran kan ada persepsi ya. Bagaimana guru mempersiapkan murid-murid untuk betul-betul bisa mengikuti alur yang sudah dikembangkan dalam perangkat pembelajaran. Ada kemungkinan biasanya ketika di awal murid sudah tidak tertarik, maka seterusnya dia tidak akan tertarik. Dia tidak menemukan benang merah antara apa yang disampaikan guru dia persepsi dengan pembelajaran. Yang berikutnya adalah mungkin yang terjadi juga guru tidak mengakomodir semua kemampuan-kemampuan murid di dalam pembelajaran. Model-model yang dikembangkan mungkin biasa-biasa saja, sehingga murid tidak tertantang untuk mengikuti pembelajaran dengan serius. Ya, itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini juga pertanyaan ketiga terkait dengan soal HOTS. Di SMA Kristen Gamaliel kan sudah mungkin 3 atau 4 tahun terakhir kita mengganti sistem ujian kita dengan mengandalkan soal-soal HOTS. Namun peserta didik sepertinya masih kurang memahami soal HOTS. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Yang pertama, ya ini kembali lagi ke asumsi.
Selalu orang berasumsi bahwa high order thinking skill itu adalah soal yang sulit. Ya, itu sebetulnya hal yang keliru karena tidak semua HOTS itu berarti sulit atau sukar ya, tetapi harusnya guru bisa menjelaskan ini kepada murid bahwa yang dimaksudkan dengan HOTS adalah ketika anak-anak mampu berpikir mungkin 2-3 kali untuk bisa menemukan jawaban dari hal yang diberikan. Kemudian yang kedua sebetulnya kembali kepada pembelajaran. Mengapa soal HOTS dikatakan sulit atau mungkin dalam tanda kutip mereka menganggapnya itu sulit? Karena pembelajaran yang dikembangkan juga belum bermuara pada pengembangan HOTS itu sendiri. Ya, sehingga ini saling terkait. Harusnya pembelajarannya high order thinking skill berarti ujiannya pun nanti berarti sampai ke situ. Ya. Oke, makasih Pak. Assessment sudah kita lakukan di sekolah. Kemudian pada tahun ini juga kita sudah dapatkan hasil dari ANBK tahun lalu. Ya, di semua aspek kita sudah cukup baik, sudah cukup tinggi ya, boleh dikata masuk 20% ke atas ya. Namun hanya satu waktu itu kekurangan kita itu di bagian numerasi ya. Kira-kira Pak, kenapa sih peserta didik kita atau apa sih penyebab peserta didik kita memiliki kemampuan numerasi yang kurang baik? Kembali lagi tadi, ketika bicara tentang numerasi kan selalu dikonotasikan dengan matematika ya, dan ya memang numerasi adalah bicara tentang angka. Dan cenderung adalah numerasi ini biasanya hanya dilakukan atau konten itu muncul pada pelajaran-pelajaran matematika atau yang bernuansa MIPA. Kalau di ilmu sosial mungkin di akuntansi. Nah, idealnya harusnya adalah bahwa numerasi ini itu harusnya berada pada semua mata pelajaran. Jadi guru harus mendesain pembelajaran yang di dalamnya nanti murid juga mampu melihat bahwa ada angka-angka di sana, mereka bagaimana membaca kolom, membaca tabel, sehingga kemampuan-kemampuan itu harusnya berada semua pada mata pelajaran, jangan hanya pada matematika saja. Yang kedua adalah memang asumsi tadi harus dikembalikan, asumsi yang mungkin sedikit keliru bahwa bicara tentang angka, bicara tentang matematika bukan hal yang sulit, tetapi justru ketika kita menguasai numerasi, bisa menguasai angka, maka dalam banyak hal kita bisa mengembangkan hal-hal yang lain. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, guru-guru sudah membuat model pembelajaran yang boleh dikata sesuai dengan model pembelajaran saat ini ya. Namun boleh bisa dilihat juga peserta didik sepertinya belum terlalu mengerti akan materi. Model pembelajaran yang diterapkan sepertinya tidak maksimal terhadap peserta didik. Kira-kira apa penyebab model pembelajaran yang sudah dirancang itu tidak maksimal terhadap peserta didik, Pak? Iya, yang pertama ya tentu kita bersyukur ya bahwa teman-teman sudah menyusun perangkat pembelajaran, bahkan model-model yang dikembangkan sudah bervariasi. Nah, di kurikulum Merdeka kan kita mengenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini mungkin karena baru start awal sehingga tadi asumsi itu bahwa belum maksimal. Nah, mengapa belum maksimal? Karena sepertinya kita belum mengakomodir semua gaya-gaya belajar dari anak-anak kita atau kemampuan-kemampuan yang harusnya kita kembangkan pada mereka. Ada kemungkinan perangkat pembelajaran yang kita susun atau model yang kita kembangkan itu belum mengakomodir semua gaya-gaya belajar tadi. Yang berikut ketika kita kembangkan juga mungkin hanya pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga model yang tadi dikembangkan itu tentu tidak akan maksimal. Oke Pak. Terakhir Pak dari saya. Nah, ini beberapa kali mahasiswa universitas datang ke sekolah dan penelitiannya itu terkait motivasi belajar, dan rata-rata itu motivasinya berada pada kurva normal, artinya 27% tinggi, 27% rendah, sisanya sedang. Nah, yang menjadi masalah ini adalah motivasi rendah. Apa sih penyebab peserta didik itu memiliki motivasi belajar yang rendah?
Kalau secara teoritis kan tentu banyak hal yang mempengaruhi, tetapi pengalaman-pengalaman dan pengamatan yang saya perhatikan selama ini baik ketika sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah bermuara pada dua hal. Yang pertama, anak-anak kita ini belum menemukan passion dalam dirinya ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan utama mereka berada di dunia ini, dan seperti apa dia nanti akan berkontribusi dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, sehingga ya cenderung mengikuti apa yang ada. Nah, memang bagian yang sulit ini menemukan passion dalam diri setiap orang, karena nanti itulah yang akan menggerakkan dia untuk bisa minat belajarnya dan bisa berjuang dengan baik. Yang kedua, ada kecenderungan bahwa pola asuh, kondisi lingkungan di mana mereka berada juga turut mempengaruhi ketika dia bergaul dengan orang yang mungkin dalam tanda kutip malas belajar. Ketika difasilitasi mungkin orang tua dengan serba gampang, apalagi sekarang dengan kemudahan teknologi. Ya, salah satu contoh kan misalnya ketika belum terlalu banyak kita googling dan sebagainya, mau tidak mau kita harus ke perpustakaan membaca buku atau membaca referensi. Tapi sekarang mungkin anak berpikir, nggak usah lah, tinggal cari aja di Google, selesai, gampang dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi, sehingga motivasi belajar ini atau bahkan minat itu sangat rendah sekali. Ya, mungkin dua hal itu, Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin itu saja. Ya, jadi itulah tadi hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah Bapak Yohanes Supu, dan mudah-mudahan menjadi suatu bahan juga refleksi bagi kita dan bagi guru-guru PPG yang sedang belajar juga. Ya, kemungkinan juga masalahnya hampir semua sama, tapi kita yakin dengan pengumpulan data seperti ini kita bisa menyelesaikan, ya paling tidak menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, sukses Pak. Ya baik, tadi kita sudah melakukan sedikit wawancara dengan kepala sekolah. Sekarang kita akan melakukan wawancara dengan guru matematika kita, Pak Fredrik, ya. Oke, ya kita akan melakukan wawancara ya. Selamat pagi Pak Fredrik. Ya, selamat pagi. Ya, ini guru matematika kita, dan kita akan sedikit wawancara karena kebanyakan guru fisika kemarin mengeluh masalah matematika ya. Ketika belajar fisika kebanyakan memang lemah di matematika. Nah, kita akan coba tanya-tanya Pak Fredrik masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama Pak Fredrik, apa sih penyebab peserta didik itu mengalami kesulitan belajar secara umum dan secara khusus pada kemampuan matematika dasarnya mereka? Ya. Berbicara mengenai penyebab, jangan dulu matematika ya. Mungkin secara umum, berpeserta didik yang kita ketahui itu berbeda-beda. Ya. Mulai dari cara belajar mereka, jadi kalau cara mereka belajar saja sudah berbeda-beda, pasti akan ada suatu dari antara mereka yang mengalami kesulitan gitu. Ya. Serta apalagi matematika yang kita ketahui agak sulit. Ya. Oke Pak, yang kedua Pak, kadang-kadang nih peserta didik ini kurang konsentrasi di kelas, ya. Kira-kira sih apa penyebab peserta didik itu selama pembelajaran itu kurang konsentrasi gitu Pak? Ya, mengenai konsentrasi mungkin pengajaran kita ya. Yeah. Kalau mengenai pengajaran ya mungkin beda-beda tiap guru. Tapi yang membuat memang konsentrasi anak-anak itu kurang konsentrasi itu karena pengajaran yang kurang menarik. Yeah. Jadi mungkin solusinya ya kita yang harus memperbaiki pengajaran dan mungkin lebih banyak berinteraksi. Yeah. Bukan cuma materi aja, tapi memberikan sedikit hiburan atau mungkin ice breaking pada saat konsentrasi anak-anak sudah menurun. Oke Pak. Kemudian Pak, masalah yang ketiga itu di sekolah kita kan 4 tahun terakhir nih PTS dan PAS itu penilaian harian dan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester itu menggunakan soal high order thinking skill. Namun banyak dikeluhkan anak-anak dan juga sepertinya peserta didik kurang memahami soal HOTS ini. Menurut Pak Fredrik, kira-kira apa sih faktor penyebab peserta didik ini kurang memahami soal HOTS? Mengenai soal HOTS mungkin kembali lagi yang pertanyaan pertama, mungkin minatnya ya. Mungkin kalau
cara mereka berlatih itu agak kurang. Apalagi kalau matematika dicampur lagi soal hot, penuh dengan soal masalah-masalah kontekstual, masalah yang soal ceritanya begitu panjang, ya pasti anak-anak kayak merasa bilang, aduh kenapa soalnya begitu panjang, dan makna soalnya mungkin di situ anak-anak yang kurang memahami makna soal, karena soal host itu biasanya berbentuk masalah kontekstual. Baik Pak, nah ini kita masuk ke ada hubungannya dengan matematika lagi. Nah, kemarin itu hasil ANBK kita kan sudah keluar, semua aspek termasuk 20% ke atas, termasuk tinggi, tapi kita kurangnya di numerasinya. Nah, menurut Bapak, kira-kira kenapa sih peserta didik itu memiliki kemampuan numerasi yang kurang baik? Mana yang kurang baik itu sama seperti yang tadi saya jawab, berlatih soal. Apalagi numerasi itu kan kebanyakan soal-soal membaca data, baca masalah kontekstual. Jadi mungkin ya kembali lagi peserta didik yang kurang memahami soalnya, makna soalnya, sehingga mungkin terkecoh dalam menjawab soal-soal numerasi. Oke Pak. Selanjutnya Pak, di guru-guru kita itu termasuk Bapak juga sudah menyusun model pembelajaran yang menurut Bapak sudah sangat baik ya. Tapi kadang-kadang ini juga yang saya alami dan teman-teman, kadang-kadang model pembelajaran yang kita terapkan itu sepertinya dia tidak maksimal kepada peserta didik. Kira-kira kenapa sih Pak? Apa penyebabnya itu kira-kira? Masalah model belajar, kembali lagi cara kita mengajar. Sebenarnya model itu tidak ada yang salah. Yang mungkin kurang menariknya kita yang kurang menarik dalam hal mengajar. Mengajak siswa, mengajak peserta didik itu nggak mudah. Jadi kita memang sebagai pengajar itu harus betul-betul memutar pikiran kita, mengajak siswa untuk bagaimana mereka mau mengikuti model kita, tapi dengan syarat tidak menggunakan paksa bilang, oh kamu harus mengikuti model saya mengajar seperti ini. Enggak, tapi kita mulai berbicara kepada anak, peserta didik, bagaimana modelnya, dan juga kita bisa mewawancara mereka ya, solusinya mewawancara mereka, bagaimana model belajar mereka yang inginkan. Setelah itu kita mengambil satu kesimpulan dan membuat model pembelajaran yang baru supaya bisa maksimal. Oke, itu saja dari saya. Oke Pak, terima kasih. Jadi model pembelajaran yang memang harus disusun berdasarkan berdialog dengan anak-anak ya, gitu, dan harus bervariasi juga. Kemudian terakhir Pak, ini masalah motivasi belajar. Beberapa mahasiswa itu sudah datang juga melakukan penelitian dan memang motivasi belajar di SMA Gamaliel itu sebenarnya kurvanya normal, artinya 27% tinggi, 27% rendah, sisanya sedang. Nah, yang kita akan fokus ini motivasi belajar rendah. Kenapa sih banyak peserta didik kita yaitu mengalami motivasi belajar yang rendah? Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan. Oke, masalah motivasi ya. Saya dulu juga masih peserta didik, ya pasti motivasi kita dalam belajar itu berbeda-beda. Mungkin karena ada masalah di rumah, masalah keluarga, ya itu juga salah satu penyebab peserta didik bisa mengalami kekurangan motivasi saat belajar. Jadi kembali untuk menyelesaikan penyebab itu, solusinya ya kita harus berdialog, kita lebih dekat kepada anak. Mungkin juga kita bisa memberikan motivasi dari pengalaman kita kepada peserta didik, supaya peserta didik yang tadi yang rendah motivasinya bisa bangkit lagi semangat dalam hal belajar. Ya, itu mungkin yang terlintas dalam pikiran saya. Oke, baik Pak Fredrik, terima kasih ya, penjelasannya sangat bagus dan menginspirasi bagi kita semua. Oke Pak. Ya, baik, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita kepada guru matematika SMA Kristen Gamaliel. Sangat menginspirasi jawaban-jawaban dari beliau. Mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan bahan bagi kita untuk refleksi pembelajaran kita di kelas. Oke, terima kasih Pak Fredrik sudah menyempatkan waktu untuk kami mendengarkan Bapak menjelaskan pengalaman Bapak di kelas. Terima kasih Pak Fredrik. Ya, terima kasih ya.